sehat semuanya? Oke, Ibu berharap kalian semuanya sehat dan walafiat ya. Oke, seperti biasa, sebelum memulai mata pelajaran, kita akan berdoa dulu ya. Oke, dulu. Oke, silakan Doni seperti biasa untuk memimpin doanya. Diam dulu ya, kita berdoa dulu, oke? Ya, silakan. Sudah? Oke. Sudah siap untuk belajarnya hari ini? Oke, semangat sekali ya, karena masih pagi. Jadi Ibu sebelum memulai mata pelajaran, Ibu akan itu dulu, absen dulu ya. Siapa dulu yang tidak hadir dan hadirnya hari ini? Oke. Yang Ibu panggil seperti biasa, silakan angkat tangannya. Tika Kurniati, angkat tangannya. Iya. Doni Santoso. Oh, kok pindah duduknya? Oh iya. Hadir ya. Rizaldi. Oke. Eko Taufik. Iya. Rizka Ramadhani. Kenapa? Kok mukanya pucat, Kak? Oh, lagi enggak fit ya. Kenapa enggak pergi ke UKS saja? Iya ya. Oke. Sebelum memulai mata pelajaran, silakan kumpulkan tugas yang Ibu sudah berikan. Oke? Sudah ingat? Ada tidak? Oke. Silakan kumpulkan tugasnya kepada Doni. Lalu Doni berikan ke Ibu ya. Ibu tunggu. Iya. Kau pakai kertas ini? Kan Ibu kemarin suruh pakai kertas folio. Oh lupa, banyak PR. Oke, nggak apa-apa. Ini semuanya sudah dikumpulkan ya. Ibu beri waktu nih, 10 detik nih untuk mengumpulkannya. Oke ya, sudah semua ya. Oke, Ibu simpan dulu. Ibu simpan dulu ya tugasnya. Oke, Ibu anggap kalian sudah siap untuk mengikuti mata pelajaran hari ini. Masih ingat kita mempelajari tentang apa waktu pertemuan yang sebelumnya? Ada yang tahu? Doni? Tika? Oke, tentang teks persuasi ya. Oke, kita kemarin itu membahas tentang teks persuasi. Ya. Masih ingat apa itu teks persuasi? Ayo, silakan angkat tangan. Ayo, sebelum Ibu tunjuk ya. Oke, Ibu tunjuk aja ya, karena semuanya diam, nggak mau jawab. Mungkin Ibu anggap sudah lupa atau gimana. Ya udah, kita mulai dari ketua kelas aja ya. Doni, silakan. Apa itu teks persuasi? Iya, oke, Ibu ulang ya. Teks persuasi itu suatu teks yang bersifat mengajak dan membujuk dan menyuruh. Nah, dalam arti menyuruh ini dalam sebuah tulisan itu. Ingat apa contohnya yang kemarin? Iya, contohnya itu yang seperti kata no smoking ya. Udah ingat kan seperti apa kata-kata no smokingnya itu? Tentunya yang pasti sudah dilarang dan
kemarin Ibu juga bilang hanya sebagian yang mengikuti dan sebagian yang tidak. Oke? Sudah mengerti bagian teks persuasinya? Oke, Ibu ulang lagi ya. Seperti Ibu bilang tadi, teks persuasi itu berarti yang bersifatnya mengajak, membujuk, menyuruh. Nah, sesuai dengan arti katanya, teks persuasi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk yang tadi gue bilang mengajak, menyuruh, dan membujuk agar pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkannya ataupun yang disampaikannya. Jadi, tulisan pada teks persuasi bersifat subjektif karena isinya merupakan murni pandangan pribadi oleh dari masyarakat apa yang telah terjadi. Oke, penulisnya mengenai, dan itu tentunya mengenai suatu topik, bukan opini. Oke, sudah jelas ya. Lalu sesudah dari teks persuasi apa lagi? Iya, paragraf persuasif ataupun persuasi. Masih ingat? Oke, Ibu anggap kalian masih ingat ya. Jadi Ibu akan mengulangnya kembali. Jadi biar kalian itu tidak lupa teks persuasi itu apa. Jika pada ulangan harian sebuah mata pelajarannya ini keluar, jadi kalian tidak bingung apa sih teks persuasi itu, jadi apa itu paragraf persuasi dan ataupun persuasifnya itu. Jadi Ibu akan jelaskan kembali. Paragraf persuasif atau persuasi merupakan sebuah paragraf yang memiliki isi memberi bujukan dan atau ajakan untuk pembacanya agar memiliki pemikiran yang sama dengan yang pembaca yang di sampingnya dan mengikuti dan merupakan apa yang sudah dituliskan oleh penulis dalam paragraf persuasi. Oke. Ternyata paragraf persuasif ini, dengan kata lain, paragraf ini memiliki arti tersirat. Oke, tersirat itu ya berarti ya bersama-sama gitu kan, bahwa setiap asumsi dan pemahaman manusia itu tentang sebuah paragraf persuasi itu ternyata sependapat dan merupakan pandangan dan manusia seakan-akan sewaktu-waktunya dapat berubah dikarenakan faktor tertentu dari sebuah paragraf itu. Oke, pada dasarnya pengertian paragraf persuasi menurut para ahli ya adalah sama mengarah menuju pengertian umum. Yakin ataupun ini paragraf persuasi adalah paragraf yang bersifat sama dengan teks persuasi itu, bersifat mengajak dan mempengaruhi pembacanya lewat kalimat-kalimat ajakan dan propagandanya. Oke? Sampai sini sudah paham? Iya betul sekali. Ternyata paragraf persuasi itu juga sama ya, juga memberikan bujukan yaitu pada pembacanya agar setiap orang yang membacanya mempercayai dan melakukan apa yang diperintahkan dalam sebuah paragraf persuasi itu. Oke ya, Ibu anggap sudah paham bagian paragraf persuasinya. Lalu apalagi sesudah dari teks persuasi, paragraf persuasif, lalu apalagi kemarin Ibu jelaskan? Oke, ternyata ajak-ajakan dalam teks persuasi ya. Lalu dalam ajak-ajakan teks persuasi itu ternyata ada struktur teks persuasinya. Ternyata ada struktur teks persuasinya, yaitu ada 4. Yang pertama, dulu ya, Ibu simpan dulu ya bukunya. Yang pertama itu pengenalan isu, lalu rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Sudah tahu kan maksudnya dari struktur paragraf ini? Sudah? Oke, Ibu tunjuk ya, kan karena kalian sudah menjawab, sudah mengerti apa maksud dari 4 ini dan
pengertiannya apa, jadi ibu tunjuk. Siap? Untuk nomor pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu itu apa? Artinya apa? Ibu tunjuk. Rizaldi. Iya, betul sekali Rizaldi. Tepuk tangan ya untuk Rizaldi. Oke, pintar ya, sudah ingat. Ya, betul sekali kata Rizaldi. Ternyata pengenalan isu itu adalah pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks tersebut. Oke, sudah paham ya? Oke, lanjut yang kedua, ibu tunjuk ya. Rangkaian argumen, maksudnya apa? Tika. Apanya? Apanya yang pendapat? Oh, sebuah ide ya. Iya, sebuah ide dalam atau dari? Ya, dari penulis. Ya, mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Berarti rangkaian argumen itu juga sama dengan pengenalan isu. Sebelum kita merangkaikan argumen itu, tentunya kita harus ketahui dulu apa itu pengenalan isu. Ya. Iya, tentunya harus bersifat fakta, yang tentunya yang bersifat yang benar-benar yang terjadi, dan sebelum membuat dari teks persuasi itu kita harus membuat data agar tersusun rapi dan kesan dan apa yang kita sampaikan itu bisa dapat dipahami bagi yang pembacanya. Oke ya. Lalu yang ketiga, pernyataan ajakan. Ibu tunjuk. Rizka. Silakan, Rizka. Iya, pernyataan ajakan itu Ibu, terima kasih ya Rizka, tepuk tangan untuk Rizka. Oke, pernyataan ajakan itu yaitu berupa kalimat-kalimat dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Sesuatu itu ya seperti yang dalam dibacanya itu, entah itu pemberitahuan, entah itu pemberian gotong royong, entah itu dalam melarang merokoknya pada ruangan ini, atau seperti apa ya. Oke. Iya. Oke, lanjut ya. Lalu yang terakhir, penegasan kembali. Sudah tahu kan? Ya, penegasan kembali ini tentunya untuk memperkuat dari yang ketiga sebelumnya yang kita sebut, yaitu dari argumen, dari pengenalan isu, dan juga pernyataan itu ya. Oke, Ibu Angga sudah paham dari empat struktur tersebut. Ya. Lalu sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Oke ya, Ibu Angga paham ya, karena sebelumnya kan kita sudah membahasnya dari pada pertemuan yang sebelumnya. Ibu di sini kan cuma hanya mengulang supaya kalian tidak lupa apa yang Ibu sebelum sampaikan. Karena pada waktu itu kan waktu Ibu singkat, juga tidak bisa memperjelaskan secara detail, dan entah itu kalian paham atau tidaknya. Tetapi Ibu alhamdulillah sih kalian sudah paham. Ibu bersyukur Ibu sudah paham, dan Ibu juga minta maaf kemarin itu sedikit ada waktu yang mendesak sehingga Ibu hanya sebentar saja. Dan Ibu juga terima kasih untuk mengerjakan tugasnya. Nanti Ibu akan koreksi sudah di akhir pertemuan ini. Dan Ibu juga minta maaf sebelumnya, untuk pertemuan ini juga Ibu tidak bisa karena guru-guru pada harinya akan rapat untuk mengenai
cross mating kita, entah itu dilanjutkan atau tidak dengan cuaca seperti ini ya. Oke, kita lanjut materi sebelumnya. Lalu sesudah dari struktur, tentunya ada kaidah kebahasaan dari teks persuasi. Kaidah kebahasaan ini ada 4. Oke, yang pertama apa? Sama ya. Yang pertama itu menggunakan kata bujukan. Lalu yang kedua menggunakan kata kerja imperatif. Yang ketiga menggunakan kata teknis atau peristilahan. Lalu yang keempat menggunakan kata penghubung yang argumentatif. Oke, sudah paham? Ya. Untuk pengertiannya silakan buka halaman 143 dari sebelahnya. Di situ sudah jelas. Sudah ya, sudah dibaca kan? Iya, karena Ibu tahu dari soal Ibu yang beri itu, dari kaidah kebahasaan itu juga ada dalam soalnya. Jadi kalian kan di situ kan sudah Ibu baca kan, soalnya kan ada di halaman 142. Jadi untuk penjelasan sebelumnya itu 143. Tentunya kalian sudah mengisinya kan, apa itu menggunakan kata bujukan, apa itu menggunakan kata kerja imperatif. Sudah diperjelas belum dalam yang Ibu beri soalnya? Oke ya, kalau tidak ada berarti nilainya 0 kalau Ibu nanti periksa. Oke? Oke, Ibu sudah paham ya? Masih ingat teksnya? Ada kan dua bukunya? Oke, kita buka halaman yang tadi Ibu bilang 142. Silakan buka halaman 142. Atau begini saja, kita pindah kepada teks sebelumnya kan. Sebelumnya kan teks yang kita sudah bahas kan, kalian sudah tahu bagian mana kalimat pembuka, bagian isi atau bagian penutup. Oke, kita pindah kepada teks sebelumnya. Buka halaman 150. Oke, silakan buka halamannya 150. Iya. Oke. Baca. Oke. Ada berapa paragraf? Di halaman 150-nya ada 4. Oke. Sudah paham kan untuk bagian yang mana, bagian paragraf berapa, pembukanya, terus paragraf isinya di mana, terus paragraf penutupnya juga di mana ya. Oke, Ibu tunjuk ya. Oke. Untuk Tika, paragraf isinya paragraf keberapa? 23. Kok bisa 23? Kenapa tidak 2, 3, 4? Iya, betul. Iya, pintar sekali. Oke, tepuk tangan ketika. Ya, betul sekali kata Tika. Kenapa dia memilih ternyata paragraf kedua itu yaitu kepada paragraf 2 sama 3? Karena di situ sudah menjelaskan dari sebuah apa dari judul tersebut. Nah, dan dari paragraf kedua dan ketiga itu sudah menjelaskan ternyata dari
teori tersebut yang telah menggunakan gini. Terus itu dari paragraf keduanya. Lalu paragraf ketiganya juga menjelaskan ternyata dari teori tersebut juga memakai dari teori yang sebelum-sebelumnya dan sudah meneliti dari yang sudah dilakukan oleh peneliti. Ya, pintar sekali. Jadi tentunya kalau sudah paragraf fisik kita sudah tahu terletak pada 2 dan 3. Jadi paragraf pembukanya tentu yang terletak kepada yang pertama, lalu yang paragraf yang penutupnya tentunya kepada yang terakhir. Oke, sudah. Oke. Ya. Oke, Ibu anggap sudah selesai ya, karena waktunya juga sudah mau mendekati Ibu rapat. Jadi Ibu beri tugas ataupun PR untuk kalian di rumah. Ibu mau itu buat surat pribadi ataupun surat ini ya, surat pribadi aja deh, surat pribadi. Buat surat pribadi itu dalam bentuk Word ataupun kalian mau pilih mana, tulis tangan atau Word. Oke, Ibu anggap itu ya di Word ya, jangan lupa di print. Itu buat 1 lembar aja, itu sebagai tugas kalian. Lalu di bawah 1 lembarnya lagi tulis nama, kelas, dan nomor absen kalian. Oke? Oke, Ibu anggap paham ya. Ibu akhiri dulu ya untuk mata pelajaran hari ini. Maaf kalau Ibu hanya mengulang aja karena Ibu juga mau waktunya rapat. Oke, jadi Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.